Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang budiman, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan hidayah dan karunia-karunia yang lainnya yang begitu banyak di penghujung akhir Ramadan ini. Setiap hari kita bisa mengisi waktu-waktu yang ada dengan berbagai bentuk amal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menerima, menyempurnakan kekurangan yang ada, dan melipat gandakan nilai pahalanya. Amin. Sahabat beriman, kita sudah berada di penghujung akhir Ramadan. Ada hal yang perlu untuk kita lakukan. Ketika hari-hari Ramadan tinggal sisanya, maka kesempatan kita untuk melakukan amalan-amalan dengan nilai pahala yang luar biasa tentu hampir habis. Dalam kondisi seperti ini, menjadi patut untuk kita sadari betapa pentingnya al-khauf dan ar-raja agar Ramadan yang sudah berjalan dan tinggal sisanya ini benar-benar memberikan efek positif dalam kehidupan kita ke depan. Sahabat beriman, dengan Ramadan ini kita bisa mengoptimalkan berbagai bentuk amal soleh. Kita bisa kendalikan nafsu kita dengan melakukan ibadah puasa, dan kita bisa mengendalikan kecintaan hati kita terhadap harta dengan bersedekah. Kita bisa kendalikan keinginan kita untuk istirahat dengan tilawah Al-Quran, bahkan sholat malam. Dalam kondisi seperti ini, maka kita perlu mempertebal rojak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berharap agar rangkaian amal-amal saleh yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perlu menyadari bahwa perhatian kita terhadap diterimanya amal harus lebih besar, harus lebih kuat dibanding beramal itu sendiri. Kenapa? Karena tujuan kita dari beramal adalah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kita, mencatatnya sebagai amal saleh, dan mengabadikan nilai pahala untuk modal kehidupan akhirat kita. Sehingga kita beramal bukan sekedar beramal, tapi kita ingin dari amal itu ada kenikmatan yang nanti akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan akhirat kelak. Karena itu, pada saat kita sudah berhasil merangkai amal-amal soleh hampir di sepanjang bulan Ramadan, karena kita sudah berada di penghujung akhirnya, kita perbesar harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menerimanya. Di sisi yang lain, pada saat kita berharap, kita juga harus memunculkan kekhawatiran, memunculkan
kecemasan. Jangan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima amal-amal yang sudah kita lakukan di sepanjang bulan Ramadan ini. Antara khauf dan roja, antara harapan yang besar kepada Allah, berharap rahmat Allah, berharap pahala dari Allah, dan kekhawatiran kita akan tertolaknya amal-amalan tersebut, merupakan dua hal yang harus menyertai perjalanan hari-hari kita. Di kalangan para ulama dikatakan bahwa al-khauf dan ar-roja itu ibarat dua sayap burung. Keduanya harus seimbang sehingga burung bisa terbang ke tempat yang tinggi, ke tempat yang dia kehendaki. Begitu pula kita sebagai hamba Allah. Al-khauf dan ar-roja, rasa harapan yang besar kepada Allah, sekaligus kecemasan akan tertolaknya amalan-amalan itu harus seimbang ada di dalam diri kita, menyertai amalan-amalan kita, sehingga kita bisa terus naik sampai ke tempat tertinggi yang mampu kita capai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa begitu penting? Karena ketika ada salah satu yang lebih mendominasi, maka ujungnya adalah hal yang negatif. Kalau rojak kita yang terlalu tinggi, harapan kita yang terlalu besar kepada Allah, maka kita merasa bahwa amalan-amalan soleh yang sudah kita lakukan sudah begitu banyak. Rasanya amalan-amalan tersebut sudah memberikan jaminan surga kepada kita, sehingga membuat kita lalai, tidak lagi memanfaatkan sisa waktu yang ada dengan sebaik mungkin. Bahkan bisa jadi seseorang berhenti dari beramal soleh karena harapan yang terlalu besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga al-khauf, rasa takut kita, rasa kekhawatiran kita, kalau lebih mendominasi rasa rojak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pun bisa berhenti beramal karena merasa semua yang kita lakukan sia-sia belaka, tidak ada yang sempurna, tidak layak diterima, sehingga kita pun berhenti untuk merangkai amal-amal saleh. Karena kekhawatiran itulah, maka al-khauf war roja harus kita jaga keseimbangannya ketika kita berada di penghujung akhir Ramadan seperti ini. Pemirsa budiman, kita bisa ambil contoh apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada keduanya untuk membangun bangunan Ka'bah, mendirikan bangunan di atas pondasi yang ada, Allah mengabadikan apa yang dikatakan oleh keduanya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 127, Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan, wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail diperintahkan oleh Allah untuk mendirikan bangunan Ka'bah. Begitu pekerjaan ini selesai, begitu tugas ini tuntas dilakukan, apa yang dikatakan oleh keduanya? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah amalan kami ini, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Apa yang perlu untuk kita perhatikan dari ayat ini? Sebuah pekerjaan besar, perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada keduanya, yaitu membangun bangunan Ka'bah, sebuah amal saleh yang tidak bisa kita pungkiri. Begitu tuntas mampu dilakukan dengan baik oleh keduanya, keduanya tetap memunculkan rasa kekhawatiran sekaligus harapan di dalamnya. Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, terimalah amalan kami.
ada harapan besar kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Dalam doa ini terselip dua hal tersebut. Di satu sisi keduanya memunculkan harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain ini juga ada kekhawatiran jangan sampai amalan yang sudah dilakukan ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan kepada kita terkait dengan korban yang dilakukan oleh dua putra Nabi Adam alaihissalam, di mana yang satu korbannya diterima tapi yang satu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan di ujung ayatnya adalah innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Di penghujung akhir Ramadan ini tidak ada yang yakin di antara kita bahwa kita sudah tercatat menjadi orang-orang yang bertakwa, sehingga amalan-amalan kita layak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita patut khawatir. Khawatir jangan sampai karena kita tidak bertakwa kepada Allah, amalan-amalan yang kita lakukan tidak betul-betul ikhlas karena Allah. Allah merasa berhak untuk menolak amalan-amalan tersebut. Di penghujung akhir Ramadan ini kita memunculkan dua hal tersebut secara berbarengan. Dengan amal-amal saleh yang sudah kita rangkai begitu banyak di sepanjang Ramadan ini, kita berharap Allah Subhanahu wa taala berkenan menerimanya, dan kita khawatir Allah Subhanahu wa taala menolak amalan-amalan tersebut. Jangan sampai kebahagiaan kita di penghujung akhir Ramadan ini membuat kita lalai sehingga kemaksiatan kembali mengotori pertaubatan kita. Kita kembali lengah terhadap godaan-godaan setan, sehingga Lebaran membuat amal-amal saleh kita di sepanjang Ramadan justru tergantung tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ayat yang patut kita untuk renungkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 99, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Jangan sampai kalian merasa aman dari tipu daya Allah. Tidak ada orang yang merasa aman dari rencana Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang merugi. Jangan sampai kita merasa telah sukses merangkai amal-amal soleh di sepanjang Ramadan ini yang kemudian membuat kita lalai, kembali tergoda oleh setan. Tapi mari kita tutup di penghujung Ramadan ini dengan tetap menjaga takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan sikap yang seperti itu kita berharap Allah Subhanahu wa taala berkenan menyempurnakan kekurangan-kekurangan dari amalan-amalan kita, lalu menerima dan menetapkan pahalanya untuk kita semuanya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.